Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, kita masih membahas update terbaru di kasus Vina ya. Di sini kita bisa melihat video cuplikan yang sangat mengejutkan terkait pernyataan Pak Otto Hasibuan mengenai soal hasil ekstraksi percakapan Widi dan juga Vina. Langsung saja kita mendengarkan video cuplikannya. Bahwa peristiwa pembunuhan ini menurut berita acara maupun putusan hakim dalam perkara-perkara mereka sebelumnya itu dimulai daripada 21.15 jam 9.15 ya kan, jam 9.15. Ternyata berdasarkan hasil ekstraksi dari HP-nya Widi dilakukan oleh Rismon Sianipa, ternyata Widi dan Vina masih berkomunikasi sampai jam 22.14 ya, 20.14, artinya jam 10.14. Jadi jam 9.15 disebutkan dia sudah mulai dipukuli dan mati, akhirnya di sini dia mati jam 9.15. Kemudian ternyata jam 10.15 atau 22.14 dia masih hidup, masih berkomunikasi WA-WAan dengan si Widi gitu. Nah, jadi berarti kan nggak benar ini ada pembunuhan ini gitu. Dan jam-jam itu tadi bukan kami yang ngomong itu adalah hakim. Dan berita acara bicara diambil dari berita acara dan kesaksian persidangan. Dan termasuk orang-orang dari kepolisian laka pada waktu itu. Jam 10.30 itu polisi sudah datang di tempat. Jadi ada hampir 1 jam lebih perbedaan waktu itu. Jadi nggak mungkin gitu loh, ya nggak mungkin ada dikatakan pembunuhan itu padahal Vina masih hidup. Jadi bagaimana dikatakan bahwa udah mati, udah mulai dipukuli jam 9.15 dan kemudian udah mati, kemudian ternyata dia masih WA SMS gitu. Nah, itu yang kita buktikan. Jadi nah, itulah dia video cuplikannya saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Lalu di sini dikatakan juga saudara-saudara bahwa sosok Rizka Yunia, seorang hakim yang bertugas di sidang peninjauan kembali terpidana kasus Vina, itu belakangan ini sosok Rizka Yunia mendadak jadi sorotan publik. Karena menangis di sidang PK para terpidana di kasus Vina tersebut ya. Tak hanya itu juga, sang hakim itu meminta maaf di persidangan. Bahkan Rizka Yunia menyinggung agar jaksa penuntut umum tidak malu mengakui jika ada kekeliruan di masa lalu atau di tahun 2016 silam ya. Dan sontak sikap Rizka Yunia sebagai hakim di sidang PK itu menjadi sorotan karena dianggap jadi isyarat angin segar. Angin segar untuk terpidana kasus Vina Cirebon tersebut ya, saudara-saudara. Nah, seperti apa sosok Rizka Yunia, hakim di sidang PK terpidana kasus Vina itu? Iya, beliau diketahui Rizka Yunia merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan juga dilansir dari laman resminya, wanita kelahiran Praya 4 Juni 1979 lulusan S1, kini menjabat sebagai hakim golongan 4A di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan dari berbagai sumber, Hakim Rizka Yunia pernah bertugas di Pengadilan Negeri Selawi periode 2018-2021, lalu ia ditugaskan di Pengadilan Negeri Cirebon 2021-2024. Nah, sebelum jadi hakim di sidang PK terpidana kasus Vina, sebelumnya ia juga jadi hakim di sidang PK Saka Tatal. Saat itu ia bertugas bersama 2 hakim anggota lainnya, yakni Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Dalam sidang PK terpidana kasus Vina, sosok Hakim Rizka Yunia pun jadi sorotan ya saudara-saudara.
Ia menangis hingga meminta maaf di persidangan yang digelar di lokasi kejadian Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Jumat 27 September 2024. Tangisan Hakim Rizka itu disinyalir sebagai angin segar dalam kasus Vina Cirebon tersebut, saudara-saudara, di mana sang Hakim PN Cirebon itu emosional, tidak dapat menahan air mata saat meninjau lokasi yang menjadi titik krusial dalam kasus Vina atau Eki tersebut. Meski mengenakan masker, kacamata Hakim itu berembun dan tetap terlihat jelas menangis. Ia bahkan sempat menyeka air matanya dengan tisu saat Ketua Majelis Hakim Arif Ferdian hendak menutup sidang. Kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Eki dan almarhum Vina. Kita baca bersama-sama, kata Hakim Rizka. Dalam momen tersebut, Rizka juga menyampaikan keyakinan soal kehadirannya dalam sidang tersebut. Ini kan kejadian 2016 lalu ya. Bagaimanapun di sini ada cerita. Kita tidak tahu benar atau tidak secara logika, tetapi pasti ke sini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini. Pasti beliau, Eki dan Vina juga ada di sini. Lanjut Hakim Rizka. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru di kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.